Ducati tengah mendominasi MotoGP yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim asal Bologna ini telah berhasil menguasai semua podium sejak Jerez, dan seluruh pembalap yang bertarung dalam perebutan gelar juara menunggangi motor Desmos Edici. Namun pertanyaannya adalah, pabrikan mana yang bakal memakai nomor 1 tahun depan? Ducati, Aprilia, atau KTM? Kemenangan ganda di sprint Grand Prix pertama Enea Bastianini membawa pembalap Italia ini ke dalam perebutan gelar juara dunia bersama sang pemuncak klasemen Jorge Martin dan sang juara bertahan Pecco Bagnaia. Tahun depan, Bastianini akan mengendarai KTM, sementara Martin akan membalap untuk Aprilia. Jadi jika salah satu dari mereka berhasil mengalahkan Bagnaia, maka untuk pertama kalinya sejak 2022, nomor 1 akan meninggalkan Ducati. Dan tentu saja, Bastianini sama terkejutnya dengan semua orang dengan kemungkinan tersebut. Bastianini juga tidak mengerti pilihan Ducati yang lebih memilih kehilangan dua pembalap seperti dirinya dan Martin. Tentu saja Bastianini tidak sekonsisten Martin dan Bagnaia, tetapi terciumnya peluang untuk meraih gelar juara dan bonus jutaan dolar akan kembali memusatkan perhatiannya. Setidaknya sejak ia berhasil memperebutkan gelar Moto2 2020. Hal ini juga diakui Bagnaia yang menyebut bila Enea belum memiliki konsistensi. Tapi dua kemenangan di Inggris akan memberinya banyak motivasi untuk bangkit kembali dalam hal konsistensi dan dia akan berjuang untuk kejuaraan. Bagnaia juga menambahkan Bastianini punya keistimewaan tersendiri yang tak dimiliki pembalap lain, yaitu sangat cepat dan sangat bagus dengan ban bekas. Balapan hari Minggu memberitahu kita banyak hal tentang tiga pesaing gelar. Tetapi yang paling penting adalah menyoroti dominasi total GP24 Ducati. Performa motor MotoGP dengan spesifikasi terbaru dari Ducati ini telah membuat departemen balap Ducati menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan 7 kali menyapu bersih podium GP secara beruntun, yang mana ini telah memecahkan rekor. Rahasia GP24 bukan hanya performa mekanisnya, tetapi juga bagaimana motor ini menghasilkan daya cengkram dari ban belakang Michelin 2024. Karena tak satu pun dari motor lain termasuk GP23 yang mampu mengeksploitasi ban tersebut secara maksimal setiap saat. Motor-motor lain tidak mampu menghasilkan daya cengkram yang baik atau terlalu sering boros ban. Bandingkan hasil di Silverstone tahun ini dengan tahun lalu. Ketika Alex Espargaro mengalahkan Bagnaia dan Brad Binder melengkapi podium dengan selisih 0,6 detik. Espargaro juga menjadi yang tercepat di Aprilia kali ini. Namun ia harus puas berada di urutan ke-6, tertinggal 9 detik dari Bagnaia, dengan race pace per lapnya setengah detik lebih lambat dari sang juara. Sementara Pedro Acosta berada di posisi teratas KTM, tertinggal 16 detik dengan race pace per lap 0,8 detik lebih lambat dari Bastianini. Perbedaan yang sangat besar. Alex Espargaro mengaku sangat frustasi melihat motor Ducati menyalipnya dan kemudian disalip oleh motor Ducati lainnya pada paruh kedua balapan saat ia kehabisan grip belakang. Alex bahkan sudah mencoba semua strategi mapping elektronik seperti engine brake dan kontrol traksi saat balapan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawan motor Ducati. Espargaro berhasil lolos kualifikasi karena RSGP bekerja dengan sangat baik di tikungan Silverstone, dan finish ketiga di sprint di belakang Bastianini dan Martin yang mengisyaratkan bahwa ia memiliki peluang di balapan utama. Tetapi motor GP24 bahkan lebih kuat dalam balapan panjang ketimbang balapan sprint. Lalu, mengapa bisa begitu? Alex menilai dengan ban belakang yang lebih lunak, motor Ducati memiliki batas kemampuan untuk menopang beban di area front end. Hal ini karena dengan memakai ban belakang lunak, membuat beban bagian depan bertambah. Mereka yang meragukan potensi Bastianini untuk meraih gelar juara tidak memperhatikan hasil-hasil yang diraihnya akhir-akhir ini. Kemenangan hari Minggu merupakan podium ketiganya dalam 4 balapan terakhir, dan terakhir kali di Jerman ia berada di urutan keempat kurang dari 1 detik dari podium. Pembalap Italia berusia 26 tahun ini mengalami masa-masa sulit sejak Ducati memilihnya daripada Martin untuk tim pabrikan pada tahun 2023. Dia melewatkan hampir setengah dari balapan tahun lalu karena cedera dan tidak pernah benar-benar bisa mengendarai GP23. Tahun ini, hasil-hasilnya sebagian besar dipengaruhi oleh performa kualifikasi yang buruk.
Barisan terdepan di Silverstone adalah yang pertama kalinya ia start dari barisan terdepan sejak GP Portugal di bulan Maret. Dan betapapun bagusnya kecepatannya di akhir balapan dan kemampuannya menyalip banyak pembalap, itu tidak cukup. Kecuali dia secara konsisten lolos kualifikasi di posisi terdepan dan mampu melaju dengan baik di beberapa lap pertama. Mungkin saja, selama musim libur tengah musim, Bastianini telah sangat mempersiapkan diri dengan latihan khusus agar performa kualifikasinya meningkat. Hasilnya sudah terlihat kemarin, Bastianini bisa mencatatkan waktu terbaiknya di kualifikasi dengan ban pertama. Mungkin Bastianini harus terus berani mengambil resiko pada percobaan pertama time attack-nya di sesi kualifikasi. Beberapa orang di pedok MotoGP menyebut Bastianini sebagai pawangnya ban Michelin, karena ia sangat hebat dalam mengelola ban belakangnya dan menjaganya sangat awet dalam balapan. Bastianini membongkar rahasianya bisa cepat di akhir balapan. Bastianini mengatakan dirinya sekarang lebih lembut dengan pergerakan tubuhnya di atas motor. Jadi Bastianini memaksa dirinya lebih rileks di atas motor agar bisa cepat sepanjang balapan. Namun kemampuannya untuk mendapatkan cengkraman yang kuat sepanjang balapan dari ban belakangnya tidak hanya tentang bagaimana ia mengatur strategi mapping yang berhubungan dengan cengkraman belakang. Bastianini memiliki feeling khusus dengan ban depan yang memungkinkannya untuk memaksa ban depan membelokkan motornya, sehingga menghemat ban belakang untuk di akhir balapan nanti saat ia sangat membutuhkannya. Oleh karena itu, ia memiliki kecepatan yang luar biasa di akhir balapan. Bagnaia menggunakan teknik yang sama, yaitu menggunakan bagian depan untuk membelok dan untuk kecepatan tinggi di tikungan. Tetapi tidak berhasil di Silverstone karena ia tidak memasang ban depan yang dibutuhkan. Pilihan ban tipe hard terlalu keras untuk kondisi yang dingin. Bagnaia bahkan berpikir ia akan crash jika ia mencoba membalap dengan ban tersebut. Sementara ban tipe medium tidak cukup keras, dan ia sempat terjatuh saat sprint yang membuatnya berhati-hati pada hari Minggu, terutama karena ia tidak memiliki grip depan yang dibutuhkan. Bagnaia sendiri mengakui ban depan medium adalah solusi terbaik, tapi menurutnya itu bukan ban yang membuat motornya jadi yang tercepat. Dan akhirnya terlihat sendiri, Bagnaia sangat kesulitan saat melakukan pengereman. Bagnaia mengatakan biasanya dirinya membelokkan motor dengan bagian depan, tapi kali ini tidak bisa melakukannya karena ban depannya sering terkunci dan banyak bergetar saat pengereman. Bagnaia mengaku seringkali kehilangan grip ban depan di tikungan 1, 3, 6, 9, 15, dan 16. Hal ini membuatnya sulit untuk menghentikan motor, sehingga ia selalu melebar dan harus menggeber gas untuk membelokkan motornya, agar motornya mengalami oversteer, dan inilah yang membuat ban belakangnya habis. Itulah mengapa kecepatan Bagnaia menurun drastis di lap-lap terakhir dan hampir saja disalip oleh Marquez. Kemenangan ke-6 Bastianini di MotoGP terasa istimewa karena terjadi pada balapan untuk merayakan 75 musim pertama MotoGP. 11 tim MotoGP menggunakan livery retro khusus, dan meskipun upaya tim pabrikan Ducati yang terinspirasi dari Dasmo Sedici 2003 agak payah, desain helm retro Bastianini sangat luar biasa. Ia mengenakan replika Mike Hailwood yang sangat pas karena pembalap Grand Prix tersukses sepanjang masa asal Inggris ini meraih kemenangan pertama dari 76 kemenangannya di GP dengan mengendarai Ducati Desmo 125 di GP All-Star 1959. Akhir pekan MotoGP berikutnya di Red Bull Ring tentu saja akan sangat penting bagi Bastianini. Gaya membalap Bagnaia sangat cocok dengan sirkuit Stopco, dan Martin mencetak kemenangan pertamanya di MotoGP di sana. Sedangkan Bastianini tidak pernah finish lebih baik dari posisi ke-10. Namun Bastianini start dari posisi terdepan pada tahun 2022 dan berada di grup terdepan hingga ia harus mundur karena masalah rem. Jika Bastianini berhasil menjadi yang terdepan di Austria, maka pertarungan tiga besar akan terjadi.